Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah sekalian, saniki fikih nggih. Sampai bab nopo? Baca aja babnya. Larangan? Oh, ihram. Orang yang terting. Sakniki orang yang tertinggal dalam haji, nggih. Wa man fatahul wuqufu nggih bi Arafah tahallalu bi amali umrah wa alaihi al-qada' gitu. Lalu wal haji. Jadi barang siapa yang tidak sempat melakukan wukuf di Arafah, dia harus bertahallul, keluar dari aktivitas haji. Gitu. Dan terus mengerjakan umroh. Dia harus mengqadha hajinya dan menyembelih kurban. Kapan? Tahun berikutnya. Karena al-hajju Arafah. Yang diarani haji itu karena wukuf di. Jadi laka wukuf di Arafah, pulang ke tanah air, bukan bu haji, bu umroh. Direkan sama Indonesia Mekah. Kodoknya kok mau mengkodok tahun depannya antri lagi 30 tahun lagi. Ya Allah, ini kemana yang lain ini? Oh. Sama tadi saya jalan-jalan di kampus itu Pak, Bu, sepi. Ternyata sebagian besar pulang, sebagian kecil KKM. Kalau dulu KKN, kerja nongkrong, atau kura-kura ninja zaman biyen. Saat ini KKM, kuliah kerja mahasiswa, atau kerja ma'amai. KKM saat ini dilepas kemarin. Jadi sekali lagi orang yang tertinggal tidak wukuf di Arafah bukanlah disebut haji. Bahaya, Bu. Tahun berapa itulah musimnya pohon emas itu lah, Bu? Tahun pinten? 2000-an ya? 2000-an. Itu ada 5 bis yang ketemuan ndak wukuf. Allah tidak ridho dengan hasil ongkosnya itu. Macam-macam lah. Ada yang supirnya kesasar,
ke arah Yaman sana. Ya sampai juga, cuma habis maghrib. Kan sudah habis. Waktu wukuf tergelincirnya matahari ba'dad duhur sampai terbenamnya matahari itu tempatnya wukuf. Lah kalau datang habis maghrib sudah hilang, sudah tidak bisa wukuf. Kalau sudah tidak wukuf berarti tidak berhaji. Maka keluarlah dari barisan haji, dia umroh saja. Maka tidak bisa dikatakan berhaji. Walaupun dia sudah tawaf ping 1000, sa'i ping 1000, tahallul sa'alisnya ditahallul. Tapi kalau belum wukuf di Arafah, belum dikatakan haji. Walam taraka ruknan lam yahul min ihramihi hatta ya'ti bih. Barang siapa meninggalkan rukun haji, dia tidak boleh keluar dari ibadah hajinya sampai dia itu mengerjakan seluruh rukun hajinya. Hatta ya'ti bih. Wa man taraka wajiban lazimuhud dam. Tapi kalau dia meninggalkan salah satu kewajiban haji, dia harus membayar dam atau denda. Wa man taraka sunnatan lam yalzimu bitarkiha syai'un. Tapi barang siapa yang meninggalkan sunnah haji, maka dia tidak ada sesuatu pun yang harus dilakukannya. Di sini kan banyak ini. Wa man fatahu al wukuf, wa man taraka ruknan, ada lagi wa man taraka wajiban, ada lagi wa man taraka sunnatan. Baik, kita jelaskan urut. Wa man fatahul wukuf bi Arafah. Kata-kata hari ini, bukan. Kata-kata kan ada sekarang gitu ya. Ketemu di jalan, kata-kata hari ini, oh iya kan. Pernah saya juga gitu. Kata-kata hari ini Ustaz, kacepot gula merah. Ya Allah. Baik. Jadi kata-kata tadi itu Bu, barang siapa tidak sempat melakukan wukuf di Arafah, apa tadi? Dia harus bertahallul. Ya, bi'amali umratin, keluar dari aktivitas hajinya terus mengerjakan umroh, kan gitu tadi ya. Dia harus mengqadha hajinya, menyembelih kurban. Lah ini berdasarkan apa? Ternyata di sini ada sabda Nabi riwayat Daruqutni juz 2 halaman 241. Di situ Kanjeng Nabi dawuh sinten mawon yang berada di Arafah pada malam harinya, maka dia telah menunaikan haji. Tapi barang siapa tidak berada di Arafah pada malam hari, maka dia telah kehilangan hajinya.
hendaknya dia mengerjakan amalan umroh dan harus mengerjakan haji pada tahun berikutnya. Padahal tahun berikutnya itu 10 tahun kas. Ya lek nutut umurnya. Ya Allah. Makanya cok sampai kita tidak wukuf di Arafah, cok sampai ya. Pada waktu yang saya ceritakan tadi itu ada 5 bis temuan Kemenak yang tidak bisa wukuf, Bu. Ono sing macet mogok bisnya pas budal nih, Bu. Dinteni sampai maghrib. Berarti kan tidak nututin wukuf. Macam-macam lah cara Allah tidak ridho itu nggih. Sing bane bocor, sing mesine mogok, sing supire kesasar. Macam-macam sehingga jamaah bis itu tidak melakukan wukuf. Masya Allah, na'udzubillah. Makanya ada istilah kalau kita mau ke tanah suci ya harus suci semuanya. Saongkos-ongkos itu suci. Ada dalam hadis itu, Bu, kalau kita berhaji dengan uang haram, kemudian dia bilang di Mekah itu ngomongnya labbaik Allahumma labbaik, dijawab oleh Allah, la labbaik-labbaikan. Wa sa'daik tidak sa'daikan. Artinya labaikan dalam duki ya Allah, dalam ya Allah. Kan gitu ya. Kami datang atas panggilanmu ya Allah. Jadi Allah, orang ono sing manggil. Sapa manggil awakmu? La labbaik-labbaikan. Tidak ada. Itu loh kalau uang haram itu. Na'udzubillah. Makanya cara Allah dengan cara tidak bisa diwukufkan itu. Dan wukuf itu hati-hati ya, wukuf itu yang menjadikan hajinya seseorang itu sempurna. Wukuf itu. Makanya kalau ada orang sakit parah, Bu, itu tetap harus keluar ke lapangan itu walaupun pakai ambulan. Di Arafah itu banyak ambulan-ambulan itu. Biar apa sesungguhnya? Bensing sakit itu pulang tetap berhaji. Pulang tetap dikatakan Pak Haji, Bu Haji. Kalau pulang, misalnya pas wayai wukuf kok sakit, jatuh sakit, misalnya, maka pihak rumah sakit tetap mengutus supir ambulan itu membawa orang yang sakit ke tanah Arafah, walaupun hanya beberapa saja. Yang penting di situ wukuf, berdiam diri, wukuf itu berdiam diri. Walaupun nggak sampai terbenam, bawa pulang lagi karena darurat, nggak apa-apa. Yang penting dibawa ke sana. Itu yang saya tahu, banyak yang loro-loro ambil pakai apa, Bu? Sing di infus, sambil diinfus. Orang yang biar ngerasain wukuf di Arafah, biar bisa biar punya syarat untuk haji, dipanggil haji. Lah kalau ndak wukuf, ndak wukuf, datangnya wis maghrib, wis entek waktunya wukuf. Alasannya saya wukuf, saya tawaf dulu ping 1000 misalnya sampai legrek. Kalau sa'i dhisik, makanya kalau wukufnya telat, maka dia pulang bukan Pak Haji tapi Pak tapi Pak Ya Allah. Bahaya saestu nih. Kalau hendak wukuf maka tidak bisa disebut telah berhaji, tapi dia cuma berumroh.
Eman toh. Keterangan namun demikian dikuatkan hadis ini dengan riwayat yang lain oleh Malik ya, dalam kitab Muwatta. Saya punya ini Muwatta ini. Juz 1 halaman 383 dengan sanad yang sahih bahwa Habbar bin Al-Aswad menghampiri Umar bin Khattab pada hari An-Nahr ketika dia sedang menyembelih kurbannya seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami salah menghitung. Kami menduga bahwa hari ini adalah hari wukuf di Arafah." Umar berkata, "Pergilah kamu ke Mekah, tawaflah engkau dan orang-orang yang bersamamu, sembelihlah kurban jika kalian memiliki. Kemudian cukurlah atau pendekkanlah rambut, setelah itu kembalilah." Mulio. Tidak bisa, Bu. Oleh Sayyidina Umar disuruh pulang setelah kamu melakukan umroh. Tapi berhajilah tahun depan. Berhaji di sini apa tadi, Bu? Saya katakan berwukuf. Karena ini kan salah ngitung tadi nih orang ini, sak rombongan nih. Salah ngitung gak deetok, Bu. Dia salah ngitung. Apa kata pimpinannya toh? Lah pimpinannya salah ngitung. Ya. Hari wukuf sudah habis. Sudah habis. Wukufnya sudah habis. Lah kok baru datang? Wukufnya baru datang. Disuruh pulang sama berhajilah dan berkorbanlah tapi tahun depan. Ya, jadi siapa yang tidak mendapatkan hendaknya dia berpuasa selama 3 hari ketika berhaji dan 7 hari setelah kembali, yaitu setelah di Indonesia. Imam Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya dengan isnad yang sahih dari Ibnu Umar seperti itu juga, sama meriwayatkan hadis dari ayahnya yaitu Umar bin Khattab. Imam Nawawi berkata dalam Syarah Al-Muhaddab, ketentuan yang demikian itu masyhur dan tidak ada seorang pun yang memungkirinya. Itu sudah ijma, sejak ijma, Masya Allah. Jadi tidak bisa dibilang haji. Makanya hati-hati kalau tidak wukuf. Kan ada kadang ya wis wayahe budal nang Arafah, dia isik keturun di kamar hotel, kekesalan tawaf dan sa'i misalnya, kekesalan turu di hotel, habis tidur besoknya dia mau kemas-kemas mau berangkat ke Arafah, wis buyar loh. Kok wis gak ana wong. Ya Allah. Dan ngoten-ngoten niku, Bu, ada yang terjadi seperti itu. Sehingga dia tidak berhaji.
Kemudian siapa yang meninggalkan rukun haji, dia tidak boleh keluar dari ibadah hajinya sampai mengerjakan seluruh rukun hajinya. Maksudnya adalah pelakunya itu tidak dipaksa untuk berkurban, bahkan haji tergantung dengan rukun tersebut. Karena esensi haji belum terlaksana kecuali jika semua rukunnya dikerjakan, dan harus tetap menjalankan hajinya. Dia tidak boleh bertahallul dulu dan ihramnya sampai mengerjakan rukun-rukun tersebut. Selain wukuf, tidak ada batasan waktunya sehingga pelaksanaannya sangat memungkinkan. Kenapa kok memungkinkan? Karena dia posisinya masih di Arafah. Kan belum pindah. Dia posisinya masih di Arafah. Dan dia untungnya dia masih sempat wukuf. Cuma karena ada salah satu rukunnya yang belum dilaksanakan, maka dia tidak batal begitu saja ndak, tetapi tetap ditunggu melaksanakan rukun-rukun haji, sehingga dia di tempat Arafah itu dia banyak kemungkinannya. Kemudian tadi saya bilang Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, barang siapa meninggalkan wajibnya haji, maka dia harus berkurban. Nah, masih ingat dengan tadi awal? Kalau sudah disuruh berkurban, berarti dia harus keluar dari arena haji. Wis balik onang Mekah kamu. Dari tempat Arafah dia suruh ke Mekah, ke Masjidil Haram. Tawaf di kono, sa'i di kono, tahallul. Mulai ojo balik. Jangan balik nang tempat wukufan. Kenapa? Karena percuma, hajinya sudah lewat. Itu. Ada 5 bis itu, Bu. Temuan Kemenak itu. Yang tidak bisa wukuf itu. Kalau per bis itu pinten bis nih. Bis besar 50 ya. 55 ya. 55 atau 50. Kali 5 berapa, Bu? 50 kali 5 bis. Tak susui. Lah, udah segitu itu loh, Bu. Jamaah Indonesia ini. Yang saya maksud ini temuan tidak wukuf ini jamaah Indonesia. 250 ya. Allah. Iku ketahuan. Kamu ketahuan. Uangnya ada yang haram. Dengan cara Allah. Ya Allah. Saya dulu itu hampir saking saya ngomong enggak, selalu ngomong enggak setiap ditawari. Pohon mas itu, Bu. Lah ibuanya. Saya tuh ditawari terus, saya bilang enggak. Alhamdulillah. Itu namanya cari sugih instan. Masya Allah, Bu, banyak yang cepat sugih, tapi mari ngono cepat melarat.
Dulu di depan di jalan Jakarta ini ada teman rumahnya di situ. Tiap hari itu selalu lihat orang itu pakai sepeda jualan zuzu. Yang pakai botol itu sepeda entok ontel itu, Bu. Di boncengannya itu kanan kirinya ada tempat susu, ditaruh botolan itu loh. Sederhana orangnya. Lah kok suatu pas ketemu lagi dia sudah pakai sedan Mercy. Wow, cepat kali Sugehe. Mobilnya berapa itu? Masya Allah, sukses. Secara logika, wong dodolan zuzu. Masa terus mari ngono terbalik menjadi orang kaya, beli Mercy Mercy temenan, Mercedes ya, sedan yang bagus itu. Begitu rame-rame itu, Bu, agi-agi dijual, jual. Saiki balik sepedaan ontel lagi. Yang cerita ini yang selalu lihat tiap harinya di jalan Jakarta ini. Gitu ya. Jika Allah menghendaki perubahan nasib seseorang, dikehendaki kaya mendadak, dikehendaki melarat mendadak. Itu gara-gara si botol minuman. Gara-gara pohon mas. Ya Allah, naudzubillah. Sudahlah, kita istiqomah sabar dengan cara-cara yang halal. Sudahlah. Aduh, kebutuhan manusia itu hidup di dunia ini loh, Bu. Yang penting sudah somakan, ibadah sempurna, ngaji ngeten iki wis sampurna sudah. Ya, Bu ya. Ya, usahanya yang halal itu diteruskan. Masya Allah. Nggak usah wis kepingin sugih dadak wis gak usah. Nggak usah. Kalau untuk apa kaya raya Allah tidak ridho. Kan lebih baik kaya raya Allah ridho. Mesti aja. Ya, Bu ya. Anane disyukuri. Anane disyukuri. Sebab sugih atau melarat itu kan takdir yang bisa dirubah. Namanya takdir mu'allaq. Kalau takdir yang tak bisa dirubah, contoh apa, Bu? Takdir yang tak bisa dirubah. Mati, ajal ya. Terus lahir laki atau lahir perempuan, itu gak iso dijaluk. Ya, Bu ya. Ajali. Kalau urusan rezeki sa'idun senang, sa'id, saqiyun, susah atau apa, itu bisa dirubah. Bisa dirubah. Karena itu takdir yang mu'allaq. Mu'allaq itu tergantung pada usaha manusia itu sendiri. Itu disebut dengan mu'allaq. Tapi kalau takdir mubham, takdir yang tak bisa dirubah. Takdir yang tak bisa dirubah. Ya Allah. Rezeki itu ada dua juga. Ada rezeki kasbi, ada rezeki tajrid. Ingat-ingat ini keluar di ujian. Rezeki itu ada rezeki kasbi, kasab yang harus kita bekerja. Lek gak kerja gak dapat rezeki, itu namanya rezeki kasbi. Ada ikhtiar manusia, ada usaha di situ. Kita yang mengejar dunia, itu namanya rezeki kasbi.
Ada rezeki tajrid, dunia yang mengejar kita. Contoh kiai. Itu kiai itu dikejar-kejar dunia, bukan dunia yang tahu tumun jenengan kiai nembel ban, nambal ban, kerja sorong, nate, beda kiai ngalak derep, ndak ada. Apa Jawanya ngalak derep ini? Bekerja milik orang itu loh, Bu. No. Ini berapa, Bu, kalau di pasar? 1.000? Enggak sampai 2.000. Ini kalau di tangan kiai bisa 100, Bu. Semua tahu tidak sudah. Orang datang ke kiai, yai nyun tulung yuga kula panas. Lah opo gak ke dokter? Kok percaya nang kiai sik iki lho. Oh nggih. Ambil. Gitu. Nggih diminum mangke. Nggih yai. Tempel. 100. Lah di tangan pedagang 1.500, tapi lah di tangan kiai 100. Itu namanya rezeki tajrid. Contoh lagi, ada kiai bangun jam 3 tahajud, wiritan macam-macam sampai nunggu subuh, mari ngono ngimami, mari ngono wiritan, wirdul latif, mari ngono wiritan ngaji terus tak kuat tidur jam 9. Tok 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 tok. Dibuka, datang suami istri. Istrinya bawa rong kresek, gula macam-macam. Suaminya salam tempel. Loh, dunia mengejar kiai. Gak kerja kiainya. Ngono kate ditiru oleh rezeki kasbi. Gak iso. Kita misalnya turu jam 09.00 turu. Tok 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 tok. Itu jangan dibuka dulu. Takut anggota bank mekar. Nagih. Dibuka bukan ngasih amplop. Nagih. Aduh, ini namanya bedanya. Lek rezeki kasbi kita yang mengejar dunia, tapi kalau rezekinya tajrid, dunia yang mengejar kita. Saya punya kiai di Sidogiri dulu. Namanya Kiai Hasani bin Nawawi, Pancamarga ya. Ini yang ragil beliau. Saya nututin yang ragil pas mondok itu. Jadi Pancamarga. Kiai Nawawi itu punya anak 5 laki-laki jadi wali semua. Waliullah semua. Walim macam-macam. Ya yang ragil saya nututin yang ragil. Namanya Kiai Hasani bin Nawawi di Sidogiri. Suatu saat dia maku pintu itu, Bu, biar tidak ada renggang bolong itu, Bu. Nggih. Kan pintu biasanya ada lubang bawah itu. Iku sik ditutupi. Temu kiai yang lain. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Lah nopo jenengan? Niki lho, nutupi lubang cilik niki. Lah nopo wong-wong niku? Mboten-wonten kula amplope sik lebokno ae. Lah, dia berusaha nolak uang, tapi uang mengejar dia. Jajal kita, Dirman misalnya, malah ditaruh kotaan di depan rumah, taruh di sini saja. Ya tak? Aduh, itu rezeki tajrid, Bu. Uang yang dunia yang mengejar dia, itu namanya tajrid, ya, tajrid. Jadi kalau aku loh, saya dilebokno ae lewat bawah. Tepak kita, ya dikawekno kotak ae depan ditulisi. Kalau uang taruh di sini saja. Ya Allah. Kiai itu malah dikejar-kejar dunia. Ingat bahwa kita ini
di dunia memang kebutuhannya memang berbeda ketika kita di alam rahim, ya Bu ya. Nanti kebutuhan di dunia yang butuh duit ngono kuwi, nanti ketika pindah ke alam barzah, duit malah ndak payu. Ada waktunya uang tak akan lagi payu. Sama halnya ketika kita sebelum pindah ke alam dunia, Bu. Kita di mana? Di alam barzah. Di alam rahim. Nah, di alam rahim kebutuhan kita apa, Bu? Udel kan? Justru lewat udel itu makanan gizi dan macam-macam, vitamin. Makanya wong meteng itu gak mens, betul? Itu dihisap, dimakan darahnya itu oleh bayi itu melalui udel itu, sehingga ndak mens. Jadi kebutuhan utama kulon jenengan dulu saat kita ada di alam rahim itu udel. Tapi begitu pindah ke dunia, yang dibuang duluan udel. Ya, lain kebutuhannya sudah. Apa butuh apa kita di dunia? Uwe. Butuh dunia sudah. Makanya orang bayi lahir itu ngene tangannya. Jangan tinggali. Saya selalu merhatikan itu. Bayi ketika keluar tangannya mesti ini, ingin menguasai dunia ini. Dunia ini mau didewekno, di apa? Di ketibi. Ingin dikuasai. Tapi jenengan pernah ndak lihat mayit, tangannya mayit ngene. Sudah tak lagi butuh dunia, semua dilepas. Seandainya ada orang mati ngene, Bu, wedi sing ngetu sih, Bu. Wedi dijual tosi. Betul, ngene mesti. Sudah lepas semua. Saya ingat abah saya. Abah saya itu dulu kan saya umrohkan sendiri dalam kondisi sakit. Saya itu kepikiran tiap malam. Sebagai pengganti ini saya akan mengabdi, saya akan umrohkan. Kalau ada apa-apa saya yang nuntun pakai kursi. Ngono wis niat saya itu. Ya, karena waktu dekat ajal barangkali ya, nolak semua. Ndak. Mbak Yumuai, aku wis mari. Aku sudah. Pelan-pelan itu dunia sudah mau dilepas. Sepeda motor, sak kontak, sak surat, kayak no kakak saya yang wafat itu juga. Sudah, tidak butuh. Jadi pelan-pelan dunia itu dilepas dari dia, dari dirinya. Gitu. Jadi mau pindah alam itu, dunia ini sudah tidak butuh. Sudah tidak butuh dunia lagi. Masya Allah gini ya. Kan ada orang tua kadang-kadang sebelum meninggal, hampir meninggal sudah dibagi loh. Ya, kumpul sini kabeh. Wis dia ndak merasa ndak butuh sudah. Ruko sing ndek kono awakmu, rukos sing ndek kono awakmu. Lek ruko rumah dan toko, lek rukos rumah dan kos. Dan ruru ya dituru diruru. Tuwekmu macam sudah dibagi, Bu. Itu pertanda bahwa dia pelan-pelan sudah tidak butuh dunia. Allah lah, awa-awaan akan mengalami seperti itu. Tapi ojo se, kita masih butuh dunia untuk beli skincare sampean. MS Glow. Aduh. Istri glowing, suami garing. Duit tempen yes, nang krim ada krim pagi, saniki ini krim siang, ada krim malam. Ada yang krim menakutkan, ada krim sakaratul maut. Ya Allah. Mila para rawuh para sederek, mugi-mugi kula panjenengan selalu dalam lindungan Allah. Selalu dijamin oleh Allah rezekinya.
Ya Allah, ndak apa-apa wis Mas yo akeh, yang penting halal. Mas yo akeh, sing penting halal. Ngaten nggih? Wis titik haram pisan kecolong maling. Ndak ono yang diharamkan. Yang sepenting akeh, halal, barokah. Ya Bu ya. Allahumma amin. Ada yang ditanyakan? Silakan. Terutama yang untuk ini Bu ya, untuk haji. Jangan sampai menggunakan uang yang tidak diridhoi oleh Allah. Uang yang tidak diridhoi. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya. Ya, tidak ada hukum gitu ya. Tapi ini kan berkaitan dengan waktu yang satu-satunya dan tak bisa diulangi. Masa gara-gara ya Allah saya tidur, saya lupa loh, tidak ada hukumnya loh. Ayo balik nomane itu matahari. Duhur nomane, wis maghrib kok. Iya duhur nomane, aku kan lupa. Bisa mboten kata? Tidak bisa. Karena berkaitan dengan waktu yang tak bisa dirubah. Maka tetap dia tidak berwukuf dan dia hanya bisa beribadah umroh saja. Jaruh kembali lagi tahun depan tibae antri maneng. Ya wis gak apa-apa lah. Haji kecil namanya kalau umroh itu. Ya tetap ibadahnya sama. Paham nggih? Ada lagi? Ya. Haji kan ada. Kemarin kan saya ikut KBH kan ditanya haji tamattu sama ifrad itu. Kalau kita tamattu kan sudah dipotongnya, sudah dikasih. Itu lebih afdal mana itu? Tamattu itu enak-enak, diambil enak-enak. Ya, bukan jadi kalau penjenengan ditanya gitu, saya makmuman saja. Berarti makmuman itu mengambil orang banyak. Wis manut orang akeh. Udah dom lho, gak apa-apa, bayar duluan. Gitu, kesepakatan. Ya. Nanti soro lho lek piyambak niku. Keloro-keloro, wayahe wis mari kabeh dhek sik kangen ihram. Sampai Bu saya itu udah muntah. Ada orang haji yang anu lho Bu. Sampai lu ndak melepas ihramnya itu sampai 3 minggu macam gak mandi, gak ini, gak tahlul itu loh. Ampuni. Ya Allah. Itu kan ibadah tapi mengganggu stabilitas nasional. Ya, niatnya ibadah, tapi kalau mengganggu orang lain malah dapat dosa. Paham gak? Tidak apa-apa, asalkan tidak ke Bank Dirman. BSI ya, jangan konven ya Bu ya. Jangan konven. Pinjem nang syariah. Nggih. Saran saya. Enggak apa-apa. Apa sah hasil pinjaman? Sah asalkan dibayar nanti. Apakah sah hasil hasil arisan? Sah. Nggih, hasil utang sah, arisan sah karena hakikatnya arisan juga hutang. Sah-sah saja Bu hajinya. Cuma dia punya kewajiban untuk bayar. Tapi kebanyakan orang tidak mau seperti itu. Kenapa? Khawatir kedisian mati. Sing nyaur sapa nggo? Kan mati tidak harus menunggu tua. Mati tidak bersyarat harus sakit dhisik. Kan mboten? Kapanpun Allah mau mati misalnya ya sudah mati. Kan gitu. Tapi yang hadir ini mudah-mudahan dawa umur. Tak dungano gak mati-mati.
liyane padha mati kabeh tinggal jeneng. Rujakan. Oke, ya. Apa? Oh bagus, saya mencari itu siapa yang mau menghadiahi saya. Enggak apa, enggak tahu. Kan enggak tahu. Enggak ada hukum. Oh enggak ngerti. Tapi bisa dilihat ciri-cirinya. Misalnya yang menghadiahi itu cingkek, orang kafir, terus kerjaannya yang ketok motong ya, judi online. Misalnya, ya tolak Bu. Untuk apa? Karena nabung dulu terus mau haji kan kerja di luar negeri separuhnya itu dikasih bonus majikannya itu kafir kalau Kristen gitu loh. Itu gimana hukumnya? Lah dia lihat dulu dia kerjanya apa. Kalau halal-halal saja walaupun orangnya kafir tidak masalah Bu. Yang digarisbawahi di sini nih hasil dari uangnya itu. Kalau dia jualan nasi padang halal kan? Ya terima aja Bu. Sak padang-padangi. Paham ya? Masih wonge muslim haji bolak-balik kerjaannya judi online. Ya jangan Bu. Karena kita berangkat itu kan niatan suci ke tanah suci ya. Atas memenuhi panggilan zat yang maha suci. Pokoknya suci tak sudah. Cuma enggak masuk Bu suci sekarang. Oke, demikian sampai lagi. Subhanaka rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula namira mun beri selapon anyuna sepora sakek bengkong ya sarana sekalangkong seporana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.